Selama puluhan tahun aturan main tentang senjata pemusnah massal itu sebenarnya sangat sederhana ya. Betul, harus ada ledakan fisik dulu yang terlihat. Iya kan, sebuah negara itu belum dianggap sebagai ancaman nuklir nyata sampai mereka minimal meledakkan satu bom di padang pasir atau di bawah tanah. Tujuannya ya biar seluruh dunia bisa lihat kilatannya, mencatat gempanya gitu kan. Iya, biar dunia sadar kalau mereka nggak main-main. Tepat, tapi coba Anda bayangkan, bagaimana kalau hari ini aturan itu udah mati? Bagaimana kalau sebuah negara sekarang bisa menyandera dunia secara geopolitik tanpa perlu menguji coba apapun? Itu premis yang sangat mengerikan sebenarnya. Makanya, selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah materi yang sangat-sangat intens untuk Anda yang sedang mendengarkan. Sumber utama kita adalah transkrip wawancara video dari salurannya Glenn Deason bersama Theodore Postel. Ya, Profesor Postel. Bener. Buat Anda yang mungkin belum familiar, beliau ini profesor di bidang sains, teknologi, dan kebijakan keamanan dari MIT, sekaligus mantan penasihat Pentagon. Konteks diskusinya ini spesifik banget, yaitu menganalisis lanskap keamanan global pasca serangan kejutan dari Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada bulan Juni 2025. Nah, sebelum kita membedah isi materi ini lebih jauh, saya perlu mengambil jeda sebentar. Ada catatan yang sangat penting untuk Anda yang ikut mendengarkan diskusi kita ini. Silakan, ini memang krusial banget. Materi yang kita diskusikan hari ini itu memuat pandangan geopolitik yang sangat tajam, sensitif, dan ya berpotensi memicu perdebatan. Saya ingin menegaskan dari awal bahwa dalam diskusi, sumber materi hari ini, kami sama sekali tidak mengambil posisi. Betul, sama sekali tidak. Kami tidak memihak dan tidak mendukung pandangan politik manapun, baik itu faksi politik di Amerika Serikat, pemerintah Israel, maupun pemerintah Iran. Tugas kami di sini murni hanya melaporkan, membongkar, dan menganalisis argumen taktis yang disampaikan narasumber. Jadi kita cuma penyambung lidah dari analisis sumber ya? Benar banget. Kami hadir sebagai pemandu Anda untuk mengurai informasi ini bukan untuk mendikte opini politik Anda. Misi kita hari ini adalah memahami seberapa dekat Iran dengan senjata nuklir, terus kenapa diplomasi gagal total, dan realitas mengerikan dari apa yang terjadi kalau tombol nuklir benar-benar ditekan. Ya, realitas fisik dari perangnya itu sendiri. Betul. Mari kita mulai dari poin A. Analisis ini berargumen kalau Iran diserang pada Juni 2025, mereka itu sebenarnya udah punya efek jera atau deterrence, walaupun mereka belum punya bomnya secara utuh. Konsep ambang batas obeng ya. Iya, kalau boleh saya buat analogi untuk Anda yang lagi dengerin, ini kayak Anda udah nimbang semua bahan kue, udah ngaduk adonannya, ovennya juga udah dipanasin, Anda belum punya kuenya, tapi Anda bisa matengin itu kapan aja. Apakah emang sesederhana itu? Analogi itu pas banget. Jadi Jason Postol menjelaskan kalau Iran pada dasarnya menyimpan material ini di jaringan terowongan bawah tanah yang sangat luas. Dan aman dari serangan udara pastinya. Betul sekali. Datanya itu sangat spesifik. Mereka diperkirakan punya sekitar 400 kg uranium heksafluorida atau biasa disebut UF6. Wow, 400 kilo. Iya, dan itu sudah diperkaya sampai tingkat 60%. Secara matematis, kalau materi ini diperkaya sedikit lagi sampai 90%, mereka punya bahan untuk bikin 11 bom atom sekaligus. 11 bom. Gila. Dan pas saya baca sumbernya, yang bikin saya kaget itu soal penyimpanannya. Pikiran awam saya, ngebayangin 400 kilo material nuklir itu butuh fasilitas raksasa yang gampang dipantau satelit kan? Nah, itu ilusi pertama yang dibantah Postol. Oh ya, Iya, bahan itu disimpan di tabung silinder logam. Berat satu tabungnya itu cuma 50 kg dan isinya sekitar 25-30 kg uranium heksafluorida yang bentuknya kristal gas. tunggu. Kristal. Berarti wujudnya padat. Pada suhu ruangan, iya. Tapi kalau dipanasin sedikit saja, ke suhu 40 atau 50 derajat Celcius, dia menguap jadi gas. Gas ini yang nanti dimasukin ke mesin sentrifugal. Mesin yang mutar kencang banget itu kan? Buat misahin isotopnya. Bener banget. Dan mesin ini disusun dalam kaskade. Satu kaskade itu isinya 174 mesin sentrifugal. Oke. Dengan mesin-mesin itu, gas yang tadinya 60% tadi cuma butuh waktu beberapa minggu untuk jadi 90%. Beberapa minggu. Cepet banget. Bahkan bisa hitungan hari kalau mereka pakai banyak kaskade sekaligus. Dan proses selanjutnya,
ini yang lebih mengejutkan. Yang soal konversi kimia itu ya? Ya, orang mikir bikin inti logam bom itu butuh lab canggih kayak di film-film. Padahal, proses kimianya bisa dilakuin di ruangan sekecil lemari atau garasi. Di lemari? Ana bercanda. Gak, serius. Mereka mereaksikan gas tadi dengan hidrogen fluorida bersuhu tinggi. Itu gas beracun. Hasilnya, partikel bubuk hijau atau uranium tetafluorida. Oke, terus diapain bubuk hijaunya? Dipisahkan pakai cyclone separator, dipanaskan bareng litium atau kalsium, dan akhirnya jadi batangan uranium logam murni. Sesimpel itu. Ngeri banget. Dan klaim Postol yang paling bikin merinding itu soal desain bomnya kan? Desain yang katanya mirip skema kartun. Ya, desain tipe meriam, gun type. Ibaratnya cuma bola uranium dan penyumbat yang ditabrakin satu sama lain pakai peledak biasa. Dan katanya ini sama sekali nggak perlu diuji coba. Tepat, sama persis kayak bom Hiroshima. Bom Hiroshima itu nggak pernah diuji coba secara nuklir sebelum dijatuhkan. Serius? Nggak pernah diuji? Di Iran bisa merakit ini diam-diam tanpa bikin gempa seismik yang biasa jadi tanda uji coba nuklir. Pantesan ini jadi ancaman efek jera. Betul. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Kalau secara teknis, semudah dan secepat itu, kenapa nggak ada jalur diplomasi buat mencegahnya? Itu dia inti masalahnya. Maksudnya, biasanya kan dalam politik ada satu pihak yang disalahin. Tapi Postel di wawancara ini justru menyalahkan kedua belah pihak di Amerika. Iya, Postol sangat lugas mengkritik dua pemerintahan terakhir. Bukannya aneh ya? Perjanjian udah disepakati, pihak satunya udah patuh, malah diubah sepihak. Gimana ceritanya tuh menurut Postel? Jake Sullivan. Kenapa? Bukannya Biden mau balik ke kesepakatan itu? Seharusnya, tapi tim Biden dinilai bertindak konyol. Alih-alih langsung memulihkan kesepakatan pas mereka naik jabatan, mereka malah mencoba memeras konsesi tambahan dari Iran. Oh, jadi mereka ngerasa di atas angin, terus minta syarat aneh-aneh yang nggak ada di perjanjian awal. Tepat sekali, overconfidence, dan akibatnya fatal. Fatal gimana? Iran jadi marah dan memutus akses pemantauan. Amerika Serikat akhirnya kehilangan akses kamera intelijen buat memantau pembangunan sentrifugal Iran. Astaga, jadi ibaratnya kita nutup mata kita sendiri di ruangan yang ada bomnya tadi. Betul. Untuk Anda yang dengerin, ini contoh klasik gimana rasa terlalu percaya diri dalam negosiasi bisa bikin kita kehilangan kendali penuh atas keamanan global. Parah sih. Mengingat diplomasi udah buntu, kita masuk ke skenario terburuk yang dibahas di sumber ini. Postol percaya Israel kemungkinan bakal menyerang lebih dulu kan? Ya, serangan preventif. Karena Israel dinilai punya postur militer yang lebih agresif. Dan Iran pasti akan membalas, nggak mungkin diem aja. Nah pertanyaannya, apa sebenarnya arti serangan nuklir di era modern ini? Ini bagian yang paling gelap dari analisis Postol. Dan sebagai pengingat buat Anda di rumah, Postol ini bukan pengamat sembarangan ya. Beliau ini mantan penasihat Kepala Operasi Angkatan Laut AS, dia ngawasin langsung penempatan Ground Zero di perencanaan nuklir. Iya, dia tahu persis apa yang dia bicarakan. Dan dia membongkar mitos terbesar soal senjata nuklir. Mitos apa tuh? Kebanyakan orang, mungkin termasuk Anda, berpikir kalau gelombang kejut atau ledakan beton itu yang jadi pembunuh utama. Iya dong, gedung runtuh, kaca pecah, efek blast kan? Postol membantah itu. Gelombang kejut itu mematikan, tapi pembunuh sebenarnya adalah api. Api? Maksudnya kebakaran biasa? Jauh dari biasa. Bola api nuklir itu suhunya mencapai jutaan derajat Celcius di detik pertama. Jutaan? Ya ampun. Dan itu memanaskan udara di sekitarnya seketika. Postol membandingkannya dengan pengeboman pembakar di Hamburg tahun 1943. Oh, yang badai api itu ya? Benar. Ini bukan kebakaran rumah. Udara panas itu naik ke atas dengan kekuatan apung yang luar biasa atau buoyancy. Terus? Naiknya udara panas ini menciptakan ruang hampa bertekanan rendah di bawahnya. Ruang hampa ini dengan ganas menyedot udara segar dari luar area ledakan. Wah, berarti oksigen ditarik masuk semua ke pusat ledakan? Tepat. Hasilnya adalah angin badai makroskopis. Kecepatannya ratusan kilometer per jam. Ini menciptakan tornado api raksasa di darat. Gila. Saking panasnya, aspal di jalanan sampai meleleh. Terus gimana nasib orang-orang yang sembunyi di bunker? Selama ini kan asumsinya kalau masuk bunker beton bawah tanah, kita selamat. Bunker mungkin gak hancur karena ledakan, tapi suhu luar biasa di permukaan tanah akan memanggang bunker itu. Maksudnya panasnya tembus ke bawah?
Ya, bunker itu berubah jadi oven. Tempat berlindung itu memanggang manusia hidup-hidup. Postol menyebutnya mayat-mayat yang mengering, atau desiccated corpses. Aduh maaf, tapi dengar deskripsinya aja bikin merinding, sangat grafis ya. Emang sangat grafis, tapi Postol sengaja mendeskripsikan dengan detail yang mungkin bisa dibilang menjijikan ini. Kenapa harus sebegitunya? Supaya para pemimpin politik dan militer sadar, ini bukan cuma simulasi angka di atas kertas atau layar komputer. Ini penderitaan manusia yang absolut. Iya, bener, biar mereka nggak gampang mencet tombol. Seolah badai api itu belum cukup buruk. Di materi ini dijelaskan kalau penderitaan nggak berhenti pas apinya mati kan? Sama sekali nggak berhenti. Penderitaan berlanjut berhari-hari, berminggu-minggu setelah asap mereda. Hujan radioaktif ya? Betul. Mengambil data dari awan jamur di Nagasaki, asap hitam pembakaran itu akan naik dan mengembunkan air di atmosfer. Terus turun jadi hujan hitam yang beracun. Iya, tergantung arah angin. Misalnya kalau angin laut bertiup ke darat menuju wilayah berpenduduk seperti Tel Aviv, hujan ini bakal bawa debu beracun masuk ke paru-paru orang-orang yang selamat dari api. Wow, dan ini efek radiasinya beda ya dari ledakan awal. Katanya ini radiasi subletal. Benar, radiasi subletal. Ini radiasi yang nggak langsung membunuh hari itu juga. Jadi gimana cara membunuhnya? Detail biologisnya mengerikan. Radiasi ini secara spesifik menghancurkan sel darah pembeku di sumsum tulang kita. Trombosit maksudnya? Iya. Akibatnya, korban tiba-tiba jadi seperti penderita hemofilia parah. Mereka mati perlahan karena pendarahan internal. Cuma gara-gara luka kecil? Bahkan tanpa luka pun organ dalam bisa pendarahan. Selain itu, sel imun juga dihancurkan, jadi mereka mati karena infeksi masif. Aduh, jadi apa arti dari semua informasi grafis ini? Postol kan bawa argumen ini kembali ke realitas geopolitik sekarang, Ya, dia memberikan peringatan keras buat Israel. bahwa mereka nggak kebal dari serangan balasan. Tepat. Dan yang menarik, Postol ngomong ini sebagai warga Amerika berlatar belakang Yahudi. Dia bilang, ada pergeseran opini publik AS yang drastis. Pergeseran kayak gimana tuh? Masyarakat Amerika udah muak. Mereka nggak bersedia lagi terseret dalam perang cuma untuk ngebela manuver Israel. Benar juga ya. Ekonomi Israel di laporan itu juga digambarkan udah hancur karena mobilisasi kan? Betul, dan mereka nggak bisa lagi seenaknya bergantung pada bantuan dana dan militer Amerika Serikat tanpa batas kayak dulu. Nggak ada lagi cek kosong ya? Terus apa yang Postol tuntut dari Israel? Dia nuntut Israel buat mengubah sikap secara fundamental, menghormati hak eksistensi negara lain, dan yang paling penting, menghentikan serangan diam-diam atau covert ops. Karena serangan diam-diam itu merusak norma diplomasi ya? Sangat merusak. Dan kalau diplomasi rusak, ya yang tersisa cuma opsi nuklir tadi. Luar biasa. Jadi sebagai kesimpulan dari bedah materi kita hari ini, di dunia modern, batasan antara punya kemampuan bikin bom nuklir sama punya senjata nuklir itu sebenarnya udah nggak ada. Nyaris hilang. Pengetahuan teknologi dan material yang siap, itu sendiri udah jadi senjata penangkal. Benar-benar panggilan bangun atau wake up call yang brutal ya buat kita semua. Bahayanya main-main sama diplomasi tuh nyawa jutaan orang. Konsekuensi nyata dari perang nuklir nggak kenal kompromi politik. Pasti. Terima kasih buat Anda yang udah nemenin kita membedah informasi seberat ini. Sebelum kita tutup, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda renungin sendiri nih. Silahkan. Kalau sebuah negara cuma butuh waktu beberapa minggu dan ruang bawah tanah seukuran lapangan basket buat bikin senjata kiamat yang nggak perlu diuji coba, apakah konsep pencegahan senjata nuklir yang kita kenal puluhan tahun ini sebenarnya udah kedaluarsa? Dan kalau iya, apa yang sebenarnya menahan kita dari kehancuran total saat ini? Dipikirkan saja ya. Terima kasih sudah mendengarkan.